Halo netizen, kali ini kita ada all new MG HS. Nah, di bulan Agustus 2020 ini si MG itu mengeluarkan produk kedua mereka ya, yaitu sebuah medium SUV baru yang kelasnya itu mirip-mirip kayak Nissan X-Trail, terus Honda CR-V dan gitu-gitu ya. Dan yang kita review kali ini adalah yang tipe Excite, yaitu yang tipe bawahnya ya. Ada juga tipe di atasnya yang itu tipe Ignite. Tapi kita bahas yang tipe Excite-nya dulu nih. Untuk yang Excite, dia sebetulnya nggak jauh beda dibandingin yang tipe Ignite. Jadi untuk grillnya dia masih menggunakan grill khas MG kekinian yang namanya itu Star Rider Grill. Di tengahnya ada logo MG yang besar, dan untuk lampunya semua varian ini ada DRL bentuk U gini ya, dan dia kayak ngeblok gitu loh. Dan kerennya di sini tuh ada tulisan nih, Sight Light Technology. Cuma untuk yang versi Excite ini dia proyektornya halogen. Kalau yang tipe Ignite itu dia proyektornya LED dan sennya juga masih halogen. Kalau yang di Ignite dia sennya udah LED, bahkan LED sequential. Tapi untuk semua tipe dia udah dapet fog lamp halogen. Di bagian bawah juga ada kayak semacam underguard gitu ya di bagian bawah yang warnanya warna silver gitu. Dan lanjut ke samping, dia velgnya juga beda ya dibandingin yang varian Ignite. Yang tipe Excite ini dia lebih kecil, dia 17 inci, dia menggunakan ban 215/60 R17 dan sudah rem cakram di keempat rodanya. Dia juga ada claddingan hitam khas SUV, dan di bagian bawah sini juga ada kayak semacam list chrome gitu ya. Di bagian handle-nya juga dia ada list chrome, tapi cuma di bagian atas saja yang kelihatan lebih rapih, dan ada akses untuk keyless entry juga ya. Untuk spion dia seperti ini, ada lampu sen LED-nya juga. Terus di bagian window line-nya udah pakai chrome, dan untuk di pilar-pilarnya ini dia pakai warna hitam gloss, jadi nggak kelihatan murah ya. Ini juga di bagian pilar sini juga warnanya hitam gloss. Untuk di atas dia udah ada roof rail, tapi ini roof box-nya cuma aksesoris pameran ini aja. Dan by the way ini lagi ada pameran MG di Pondok Indah Mall ya sampai tanggal 16 Agustus. Terus di bagian belakang ini lampunya juga sedikit berbeda dibandingin yang versi Ignite. Di belakang ada emblem HS, dan di sebelah kiri ada emblem Britadynamic. Nanti kita lihat ya. Untuk di bagian bawah dia ada reflektor sama ada lampu mundur, ada knalpot, dan ada sensor parkir 4 titik, plus ada underguard juga di bagian belakangnya. Nah sekarang kita lihat ke bagasinya MG HS ya. Untuk yang Excite ini dia belum power tailgate ya, tapi dia juga nggak berat-berat banget, dan ini juga lumayan lega ya. Nih bisa dilihat. Dan keren ya, partial shift itu kayak ada slow mo efeknya gitu loh. Jadi klek, nah lucu gitu ya. Di belakang sini juga ada lampu bagasi, ada karpet ini yang ada tulisan MGHS, dan di bagian bawah lantai bagasi kayak ada tempat penyimpanan tambahan gitu ya. Sama di bagian sini ada tempat ban serepnya. Dia ban serepnya temporary, dan di sebelah kanan sama kanan doang yang ada storage kecil ini, mungkin buat naruh kanebo atau apa gitu ya. Dan untuk pelipatan bagasinya dia bisa dilipat di sini. Lipatan jok belakang bisa 60/40 dan dia rata lantai. Nah ini yang versi 60. Makasih ya Mbak. Dia juga ada top tethernya untuk Isofix di jok belakang. Oke. Di belakang sih segitu aja. Dia juga belum ada power tailgate ya seperti yang gue bilang tadi. Nah tapi di sini ada lampu plat nomor yang masih halogen, dan ada kamera mundurnya juga. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu yuk. Dan untuk mesinnya juga spesial ya, karena dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder TGI, turbocharged gasoline direct injection. Dan tenaganya juga lumayan gede ya, 162 PS dan torsi 250 Nm. Dan canggihnya untuk semua tipe HS dia menggunakan transmisi twin clutch Sportmatic atau biasa dikenal dengan dual clutch transmission, 7 percepatan ke roda depan. Dan gue juga udah sempat nyobain beberapa kali sebelum mobil ini di launching secara resmi ya. Kemarin ada kayak perkenalan media gitu di daerah BSD, dan ternyata ini enak banget. Dan gue berani bilang ini adalah mobil Chinese
di Indonesia yang paling enak saat ini. Jadi bener-bener seenak itu dibandingkan MG ZS, apalagi dengan merek-merek lainnya. Ya, untuk kurang mesin juga ya not bad, lumayan rapi. Engine di atas engine-nya ada covernya, dan untuk mesin udah ada hydraulic strutnya. Dan yuk langsung kita lihat ke interior dari MG HS tipe Excite ini. Nah, untuk di tipe Excite dia interiornya single tone ya, cuma warna hitam doang di bagian bawahnya. Untuk joknya dia menggunakan jok kulit dan udah elektrik ya. Jadi dari tipe bawah ini udah elektrik. Pengaturan udah elektrik 6 arah untuk yang sisi pengemudi, yang penumpang itu 4 arah. Jadi kalau yang pengemudi itu bisa dinaik turunin, yang penumpangnya enggak. Dan semua tipe itu udah dapet side airbag. Jadi airbag semua tipe udah 6, dan ada lumbar supportnya juga nih. Jadi bukan 6 sih hitungannya. Yang elektrik 6, tapi lumbar supportnya manual. Dan keren ya, di sini tuh ada jahitan warna merah. Jadi nggak cuma di jok doang, di dashboard juga ada, di setir ada, bahkan di door trim juga ada. Tapi untuk joknya emang dia mirip-mirip kayak ZS gitu ya, yang sebetulnya semi bucket seat. Kalau misalnya yang tipe Ignite itu jauh lebih sporty lagi, karena dia headersnya menyambung bener-bener kayak jok AMG gitu loh. Ini keren banget. Dan yuk langsung kita lihat ke dalamnya aja. Nah, untuk di bagian dalam, untuk setirnya juga dia beda sama si tipe Ignite ya. Jadi sebetulnya udah sama-sama kulit, dan pengaturannya juga untuk pertama kalinya di sebuah mobil Tiongkok dia bisa teleskopik. Jadi ini pertama kalinya di mobil Cina nih bisa tilt teleskopik secara lengkap. Dan kalau yang di tipe Ignite dia ada tombol super sport di bagian sini, cuma karena ini tipe Excite dia nggak ada. Tapi untuk tombol-tombol ini mirip-mirip kayak tombolnya si ZS ya. Jadi ada tombol volume di sini, ganti track, mute, auto telepon, ganti mode, dan ada ganti MID, tombol settingan favorit, dan voice command. Dia juga belum ada pedal shift seperti di HS yang Ignite. Dan di sebelah sini ini ada tuas lampu yang sudah auto headlights, ada switch fog lamp. Tapi uniknya di sini ada rear fog lamp switch, tapi nggak ada di belakang, jadi nggak nyala. Ini agak unik juga dan agak ngeselin juga sih. Simbolnya ada tapi nggak bisa dinyalain. Dan kalau yang tipe Ignite itu dia ada switch di bawahnya untuk switch cruise control, tapi untuk yang tipe Excite ini dia nggak ada ya. Untuk di bagian sebelah kanan ini juga ada tuas lampu, dia ada intermittent timer dan ada switch wiper belakang juga, tapi dia belum auto wiper seperti di tipe Ignite. Untuk speedometernya juga dia jauh lebih polos ya, karena MID-nya dia layar kalkulator seperti di ZS. Kalau yang tipe Ignite dia udah LCD screen di bagian tengahnya. Untuk analognya dia ada tachometer dan ada speedometer di sini, dan kerennya jarumnya warna merah. Di bagian MID-nya juga lengkap, ada jam digital, temperatur udara luar, ada indikator pintu mana yang lagi kebuka, ada konsumsi BBM, dan kalau lagi berhenti gini dia ngitungnya satuan liter per jam, ada meteran bensin, gear indicator, sama ada odometer. Kita lihat sini ada bagian settingannya, dia ada speed warning, ada eco mode, bisa dinyalain atau dimatikan, terus ada tombol back, dan ada trip 1, waktu berkendara trip 1, kecepatan rata-rata trip 1, konsumsi BBM rata-rata trip 1, trip 2, dan juga sama ya, ada waktu berkendara, kecepatan rata-rata, konsumsi BBM rata-rata, ada range, konsumsi BBM secara instan, dan balik ke setting. Jadi gak selengkap di Ignite, tapi udah lengkap banget. Dan di sebelah kanan sini juga ada tombol start-stop engine button ya. Jadi beda sama ZS yang di tengah-tengah sini ada ventilasi AC, dan akhirnya udah bener nih. Kalau di ZS kemarin posisi begini tuh lagi ngebuka tapi gini tutup. Kalau ini kebalikannya, ini kebuka, ini ketutup. Jadi udah bener nih, pas lagi ke atas dia kebuka. Dan ini juga ventilasi AC-nya bentuknya mirip-mirip seperti di Mercedes-Benz gitu ya. Terus di bagian pintu sini dia soft touch di atas, di bagian bawah dia juga ada jahitan warna merahnya. Tapi untuk di bagian atas ini, ternyata ini full soft touch ya. Di bagian bawah tapi plastik sih emang. Handle warna silver, ada central lock button di sini,
Ada tweeter tapi dia belum ada indikator blind spot monitoring system seperti di tipe Ignite. Dan untuk pengaturan spionnya juga lengkap ya. Di sini ada pelipatan spionnya untuk milih kanan kirinya. Dan panel ini tuh kayak di Lexus gitu ya, tombol buat milih kanan kirinya tuh pakai button, bukan pakai dijegrekin kanan kiri. Dan keren ya, ini semua kacanya sudah all auto. Nah, jadi nggak perlu ditahan lagi. Di bagian bawah ada door pocket sama ada cup holder, ada speaker. Di bagian sini ada storage dan ada headlamp leveling manual. Ada 3 level. Untuk pedalnya juga ya cukup normal, masih model gantung semua, dan ada footrest di sebelah kiri. Oke, kita tutup lagi. Di bagian atas ada sun visor dengan selipan kartu dan ada vanity mirror yang lampunya udah pakai LED. Spion tengah dia belum auto dimming seperti yang Ignite. Ada indikator passenger airbag sama ada ini juga ya, lampu kabin yang udah LED. Dan ini untuk yang ngikut pintu kebuka. Terus yang sebelah kiri juga sama, sun visornya udah pakai vanity mirror light yang LED. Ada grab handle, ada seatbelt adjuster, dan ada headrest adjustable juga. Nah, lanjut ke tengah, ini juga spesial ya di bagian head unitnya karena ini banyak banget fitur yang bertambah dibandingin yang di ZS. Untuk tampilan radio musik-musik itu sih nggak jauh beda ya, sama aja. Dan di bagian car-nya ini ada yang beberapa settingan ya yang bisa diatur, kayak contohnya lockingnya key unlock, jadi pas kita pencet lock itu pintu supirnya doang kebuka atau semua pintu langsung kebuka. Terus ada passive unlock. Other ini auto foldingnya bisa diatur mau nyala atau enggak. Terus tombol ini settingan ini bisa diatur mau ke mode car, mode home, atau ke sambungan smartphone. Terus ini ada voice command-nya juga. Driving maintenance, nah stability control juga matiin dari sini ya. Kalau di ZS kan mati ini dari MID dan balik ke settingan pabrik doang. Terus emang sih dia nggak selengkap seperti di HS yang tipe Ignite karena dia ada settingan buat blind spot monitoring segala macem. Nanti kita lihat kalau misalnya kita review di tipe Ignite ya, mungkin video berikutnya. Tapi overall ini udah keren banget ya, apalagi mode AC-nya yang sebetulnya secara tampilan keren ya, dia pakai layar gini. Cuma emang kayak kalau lagi nyetir sih emang nggak praktis ya, karena ngaturnya harus pakai jari dan lumayan mengalihkan pandangan dari jalan gitu ya. Dan untuk yang tipe Excite ini dia AC-nya belum climate control, jadi ini AC manual, cuma modelnya udah pakai layar aja. Dia bisa panas dingin. Terus ada arah AC-nya bisa diatur masing-masing, ada mode AC, sirkulasi AC. Dan akhirnya untuk di MG ada Android Auto. Ini yang nggak ada di ZS ya. Terus bagian setupnya juga dia belum ada. Oh udah ada deh, ternyata udah ada 3D sound dengan virtual subwoofer. Gue kirain nggak ada karena di ZS yang tipe Excite itu nggak ada 3D soundnya. Terus ada equalizer setting, volume setting. Kurang lebih sih ini settingan sistem bawaannya ya. Jadi ini masih sama. Dan nah dia juga ada kamera mundur dengan guidance sensor parkir yang bisa ngasih tahu berapa jarak sampai obstacle di belakang. Di bagian bawah ini juga AC-nya lebar gitu ya, dan ada kayak metal finishnya gitu di flapnya ini. Dan di sekeliling panel AC-nya juga ada list warna silver. Di bagian bawah sini juga ada tombol buat shortcut ke volume, home, settingan mobil, settingan AC, defogger belakang, dan defroster depan. Di depan sini juga ada ini ya, sambungan USB 2 buah yang buat ngecharge, sama buat tadi Android Auto, Apple CarPlay, sama ada power outlet 12 volt yang biasa. Untuk transmisi tadi ya, dia cuma ada transmisi dual clutch 7 percepatan. Dan yang keren ya, di bagian tuas transmisinya ini dia udah dilapis kulit dan ada emboss logo MG. Di shift bootnya ini juga ada jahitan merah. Dan karena tadi dia belum ada pedal shift, untuk manual mode-nya dia cuma bisa dari sini doang ya. Ada 7 speed tadi. Dan kalau misalnya kita dari drive, bisa digeser ke kanan doang, itu untuk mengaktifkan mode sport. Di sebelah sini ada tombol hazard. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 tombol kosong. Di belakang sini ada electronic parking brake lengkap dengan auto brake hold, sama ada hill descent control.
Ada dua buah cup holder juga sama storage kecil di sini buat kayak naruh kunci gitu. Dan di armrest tengah ini juga bisa di sliding. Ada jahitan merahnya dan di dalamnya dia ada cool boxnya. Jadi dia ada aliran AC yang kayak di cup holdernya Excel gitu atau di glove box atasnya Innova terbaru. Jadi ini bisa dibuka gini ya untuk ngalirin AC, tapi untuk nutup tinggal geser ke depan. Nah, dan di sini nah, dia glove boxnya juga udah ada lampunya loh, keren. Tapi dia belum ada blue-nya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si MG HS tipe Excite kali ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya MG HS. Nah, untuk di kabin belakang ini jauh lebih lega dibandingin si adeknya ya, si ZS. Ini contohnya, ini posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan masih ada 5 jari. Kalau nggak salah di ZS kemarin itu cuma 4 jari ya. Jadi ini berasa lega ya, karena emang kelasnya juga jauh di atasnya. Dan di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket, ada ventilasi AC, dan di bagian bawah center console sini juga ada 2 buah USB port lagi ya. Jadi bisa buat ngecharge di belakang. Dan keren ya, di karpet belakang ini juga ada emboss MG HS. Terus di atas emang belum ada panoramic sunroof seperti yang tipe Ignite ya, tapi ya nggak begitu sempit-sempit amat sih rasanya, dan legroom juga lumayan lega. Ada grab handle di sini lengkap dengan gantungan, serta ada lampu baca di belakang yang sudah LED. Kanan kiri lagi. Di jok belakang ini juga headrestnya bisa di adjust 3 buah, ada seat belt 3 titik untuk semua penumpang, dan di tengah, nah ini kerennya nih, di bagian center konsol, bukan center konsol ya, apa namanya, armrest ini tuh kayu-kayunya atau metal finish tuh berasa kayak mobil Itali ya. Nah, dia juga ada 2 buah cup holder seperti ini, dan ada storage kecil di belakang sini juga. Jadi berasanya Eropa banget nih. Dan ada jahitan merah lagi. Dia juga bisa dilipat 60-40 tuasnya dari situ. Dan ada ini juga nih buat nambah kelegaan di kabin, kayak ada cahaya masuk dari kaca di pilar D. Dan belakang ini juga ada jahitan merahnya. Untuk di pintu, dia di atas ini juga soft touch, di sini soft touch. Di armrest juga soft touch. Ada jahitan merahnya di sini juga ada tadi ya, all auto power window, dan turunnya sampai habis. Yeay. Ada speaker di sini, nggak tahu sih ada twitternya atau enggak, dan ada speaker di bagian bawah, dan hampir lupa di bagian bawah ini ada seal plate dengan logo MG. Ada door pocket sama cup holder juga, dan not bad juga sih ini ukurannya. Oke, cukup segitu aja untuk di interior dari si MG HS tipe Excite ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari MG HS tipe Excite kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.